Wa amma rabi'ah, maka adapun yang keempat kata Nabi, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi, ya'muru jannatahu, memerintahkan kepada surganya, fayaqulu laha, di mana Allah berfirman kepada surga itu, ista'iddi, bersiap-siaplah kamu surga, wa tazayyani, dan berhiaslah kamu surga, li'ibadi, bagi hamba-hambaku, hamba-hamba yang sudah letih menjalankan ibadah puasa di siang hari dan menjalankan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunat di malam hari. Ini juga hanya terjadi di dalam bulan Ramadan dan hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Allah memerintahkan surganya, ista'idi, agar surga bersiap-siap, wa tazayyani, agar surga berhias diri, karena nanti hamba-hambanya yang berpuasa, hamba-hambanya yang banyak melakukan amal ibadah sunat di malam harinya, kelak di kemudian hari dalam kehidupan akhirat mereka akan masuk ke dalam surga yang lebih indah dari surga-surga yang lain, dan itu hanya diperuntukkan bagi Nabi Muhammad dan umatnya, tidak diperuntukkan bagi nabi-nabi, rasul-rasul dan umat terdahulu. Dan anugerah seperti itu hanya ada karena hadirnya bulan Ramadan dengan ibadah puasa wajib yang ada di dalamnya, dan malamnya disemarakkan dengan ibadah-ibadah nawafil atau ibadah-ibadah sunat. Kemudian Nabi bersabda, ulaika kadu ayastarihu min ta'abbid dunya. Surga disuruh bersiap-siap, surga disuruh berhias diri dengan secantik mungkin untuk menantikan mereka-mereka yang hampir beristirahat min ta'abbid dunya, dari keletihan dunia. Jadi ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini sangat spesifik, sangat istimewa, sampai-sampai Allah memerintahkan surga agar mempersiapkan diri sebaik mungkin, memperindah diri sebaik mungkin, karena surga itu nanti akan menjadi tempat beristirahatnya para hamba yang soleh dan solehah, yang sudah letih bersusah payah melawan hawa nafsunya, letih bersusah payah menahan lapar dan dahaganya, masih bangun lagi di tengah malam mereka untuk menegakkan banyak ibadah sunat. Sehingga penghargaan Allah kepada para hambanya yang beriman yang seperti itu sangat luar biasa. Rasul menggambarkannya dengan kalimat ulaika kadu ayastarihu min ta'abbid dunya. Mereka-mereka itu hampir beristirahat dari keletihan dunia. Ila dari, menuju ke negeriku, wa karamati, dan menuju kepada kemuliaanku. Jadi orang-orang yang berpuasa, benar puasanya, orang-orang yang menegakkan ibadah-ibadah sunat di malam bulan Ramadan, benar ibadah sunatnya, maka mereka akan kembali dalam kehidupan di alam akhirat untuk menempati surga, dengan surga yang persiapannya melebihi surga-surga lain, yang keindahannya
melebihi keindahan surga-surga lain yang pintu masuknya juga tidak sama dengan pintu masuk surga yang lain yang disebut dengan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Dan itu adalah jalan menuju kepada negeri keabadian, dan itu adalah merupakan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada para hamba yang beriman kepada apa-apa yang seharusnya mereka mengimaninya. Wa amal khamisah, adapun yang kelima kata Nabi yang diberikan di dalam bulan Ramadan tidak diberikan kepada Nabi, Rasul dan umat sebelumnya, kecuali hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, adalah fa innahu iza kana akhirul lailah, jika mereka berada pada akhir malam bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an, Allah akan memberikan pengampunan massal kepada mereka. Wa qala rajul minal qaum, maka bertanyalah salah seorang dari sahabat, ahya lailatul qadri ya Rasulullah, apakah karena malam itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul menjawab, la, bukan karena malam itu malam Lailatul Qadar, tapi malam itu adalah malam terakhir dari bulan Ramadan. Lalu Nabi menjelaskan, alam tarol ammala ya'maluna, adakah kamu tidak melihat para pekerja yang telah bekerja? Fa iza farahu min a'malihim, maka jika mereka telah selesai dari pekerjaan mereka, wufu ujurahum, disempurnakanlah upah-upah mereka. Jadi ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan selama di dalam bulan Ramadan, malam terakhir bulan Ramadan itu dibayar cash, dibayar tunai oleh Allah dalam bentuk pengampunan massal bagi orang-orang yang beriman yang telah melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan dengan baik, kemudian mereka mengisi hari-hari mereka dalam bulan Ramadan, apakah siang dan malam, dengan ibadah-ibadah sunat. Jadi ada pengampunan massal di malam terakhir bulan Ramadan. Jadi malam pertama Ramadan dipantau secara khusus oleh Allah. Di malam penutup Ramadan, malam terakhir Ramadan, Allah memberikan pengampunan massal kepada para hambanya yang beriman, berpuasa dan banyak melakukan ibadah-ibadah sunat. Itulah hal kelima yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, khusus di dalam bulan Ramadan, tidak diberikan kepada Nabi, Rasul dan umat-umat sebelumnya. Kelima hal itu kalau kita lihat semuanya sangat menguntungkan bagi para hamba. Oleh karenanya alangkah anehnya jika masih ada hamba-hamba Allah yang mengaku beriman tetapi masih mengabaikan ibadah puasa wajib dalam bulan Ramadan tanpa adanya uzur syar'i. Begitu juga alangkah sayangnya para hamba Allah yang malamnya tidak menegakkan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, tidak memperbanyak ibadah-ibadah sunat. Karena banyak hal yang mereka akan dapatkan kalaulah seandainya mereka mau rajin beribadah dengan ibadah-ibadah sunat itu.
Karena hanya waktu kita di dunia inilah kita bisa bercocok tanam dengan amal. Nabi mengingatkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, berbuat kebaikanlah di dunia ini. Kalau kita ingin beribadah, beribadahlah waktu kita di dunia ini. Karena pada saat kita hidup di seberang kematian kita, tidak ada lagi amal, tidak ada lagi ibadah. Yang ada adalah penantian terhadap amal dan ibadah yang sudah kita lakukan pada waktu kita hidup di alam dunia ini. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang akhirat. Jadi bercocok tanamlah dengan amal, bercocok tanamlah dengan ibadah. Insya Allah buah dari amal dan ibadah itu akan bisa kita nikmati dalam kehidupan kita di seberang kematian kita kelak, sampai dengan hadirnya alam akhirat jika hari kiamat itu telah tiba. Sehingga Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan, lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahri minal khairat. Jika manusia itu semuanya paham, semuanya tahu begitu banyaknya kandungan kebaikan fi hadza syahri, di dalam bulan Ramadan ini, la tamannau ayyakuna ramadanus sanatu kulluha. Sesungguhnya mereka akan berharap-harap agar Ramadan itu berlangsung sepanjang tahun. Jadi bagi orang yang paham dengan Ramadan, bagi orang yang paham dengan ibadah puasa, bagi orang yang paham dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap kalau bisa sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Kalau bisa semua bulan itu adalah Ramadan. Jangan ada bulan lain. Semua bulan kalau bisa Ramadan. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin. Karena Ramadan adalah bulan di mana kita menempa diri untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan ketakwaan itu kita akan menjadi salah satu dari hamba Allah yang mewarisi surga. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, surga yang Allah ciptakan seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi para hambanya yang bertakwa. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita perhatikan benar selama kita melaksanakan amal ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan itu menjadi tidak memiliki nilai, atau puasa Ramadan kita itu menjadi puasa yang sia-sia. Dan juga menjaga agar puasa kita tidak kehilangan makna, tidak kehilangan nilai, sehingga hanya mendatangkan rasa lapar dan dahaga saja. Hal ini dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi
dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada baginya, min siyamihi, dari pahala puasanya itu, ila zoma, kecuali hanya mendapatkan rasa dahaga semata. Wa kam min qaimin, dan berapa banyak pula orang yang menegakkan salat tarawih qiyamul Ramadan di malam harinya, laisa min qiyamihi, tidak ada dari salat tarawihnya atau qiyamul Ramadannya itu ilas sahar, kecuali hanya rasa letih saja.